Halo, assalamualaikum. Jumpa kembali di channel Yuk Belajar. Kali ini buat kalian yang mau nyusun proposal skripsi dan masih bingung macam mana cara membuatnya, tonton video berikut ini sampai habis. Kita akan bahas tuntas cara gampang membuat proposal skripsi. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa untuk subscribe channel Yuk Belajar, like and share-nya. Terima kasih. Kalau kalian masih bingung, nggak ada ide, dan nggak tahu macam mana harus menulis skripsi, nah ini dia caranya. Kalian harus rajin-rajin untuk pertama, ya supaya dapat ide, kalian harus rajin baca. Apa yang bisa kita baca? Contohnya, kalian baca jurnal. Dengan membaca jurnal, kalian akan dapat inspirasi judul yang menarik. Kalian baca skripsi orang yang terdahulu, kalian baca buku, bisa dapat inspirasi judul skripsi. Oke, berikutnya dengan diskusi. Dengan diskusi, ya bisa diskusi dengan teman atau diskusi dengan senior, kemudian bisa diskusi dengan dosen. Nah, dengan diskusi itu kalian bisa dapatkan ide atau dapat inspirasi untuk menulis. Kemudian jangan lupa untuk silaturahim. Ya, silaturahim dalam artian banyak jalan-jalan, pergi ke tempat-tempat yang bisa membawa inspirasi. Kemudian silaturahim kan akan bawa rezeki. Dari situ kalian bisa melihat, misalnya kalian pergi ke suatu daerah, kalian melihat fenomena, dan situ bisa kalian dapatkan ide untuk menulis skripsi. Oke, mari kita mulai. Let's start. Nah, proposal skripsi itu isinya ada, pertama yang harus kalian ketahui itu adalah latar belakang masalah. Berikutnya, isi proposal skripsi adalah landasan teoritis. Nah, terakhir, isi proposal skripsi adalah metode penelitian. Jangan bingung dulu ya, latar belakang masalah itu apa, landasan teoritis itu apa, dan metode penelitian itu apa. Oke, kita lanjut ya. Latar belakang masalah adalah tempat kalian untuk menulis gap penelitian. Ya, latar belakang apa masalah yang terjadi atau fenomena apa yang akan kalian angkat dalam proposal kalian. Apa sih yang dimaksud dengan masalah? Masalah adalah suatu kejadian atau suatu peristiwa yang tidak sesuai dengan teori atau tidak sesuai dengan harapan. Misal, saya kasih contoh, di Indonesia mayoritas muslim. Harusnya bank syariah itu berkembang dengan sangat baik karena mayoritas didukung oleh konsumen muslim. Tapi ternyata masalahnya bank syariah masih market share-nya di bawah market share dari bank konvensional. Nah, itu kan salah satu contoh masalah ya, tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan teori yang seharusnya. Nah, itu tempat kalian membuat atau menuliskannya ada di latar belakang masalah. Masalah itu bisa kalian lihat macam-macam seperti saya bilang tadi sebelumnya. Dia bisa dengan diskusi, bisa dengan membaca, atau kalian lihat langsung fenomena yang terjadi di lapangan. Itu bisa kalian angkat dalam latar belakang masalah. Nah, berikutnya, selain di latar belakang masalah, selain kalian menuliskan gap penelitian, adalah kalian harus menuliskan novelty penelitian. Apa itu novelty? Novelty adalah temuan baru. Misalnya kalian membaca suatu jurnal, ya kan, kemudian kalian harus buat dari judul jurnal yang sudah ada itu, kalian buat temuan baru. Misalnya judul jurnal yang membahas tentang persepsi tentang bank syariah. Nah, kalian buat apa yang baru dari judul tersebut. Misalnya kalian sesuatu
eh, cara pandang yang baru, atau misalnya kalian meneliti yang baru dari bank syariah, persepsi bank syariah. Misalnya kalian belum ada orang yang meneliti tentang persepsi bank syariah dari sisi produk misalnya, atau dari sisi yang lain. Nah, jadi kita meneliti itu, kita harus bisa membuat temuan baru itu kita buat dari sisi-sisi yang baru yang belum dipakai oleh orang atau belum diteliti oleh orang lain. Berikutnya, setelah latar belakang masalah, yang harus kalian buat adalah landasan teoritis. Landasan teoritis ini adalah tempat kalian membuat teori-teori yang mendukung proposal kalian, teori-teori yang mendukung judul kalian, penelitian kalian. Isinya yang paling utama adalah grand teori, teori utama. Misal kalian bahas tentang pemasaran, maka teori utamanya ya tentang pemasaran. Misal kalian bahas tentang pelayanan, maka teori utamanya ya tentang pelayanan. Judul misalnya pengaruh marketing mix terhadap penjualan, atau pengaruh marketing mix terhadap pendapatan perusahaan, maka yang dipakai teorinya adalah teori pendapatan. Teori utamanya harus jelas. Berikutnya, previous research ya. Dalam landasan teoritis ini penting juga untuk kalian menampilkan riset yang mendukung, riset terdahulu yang berkaitan untuk mendukung teori-teori kalian. Misalnya kalian meneliti tentang pelayanan, maka kalian harus cari dari jurnal-jurnal atau dari riset-riset yang terdahulu yang membahas tentang pelayanan. Nah, ini untuk mendukung teori kalian. Riset yang terdahulu ini juga bisa menjadi bahan kalian untuk membuat novelty. Misalnya setelah kalian teliti beberapa riset terkait, ternyata belum ada yang membahas seperti kalian nih buat sekarang gini, maka itu bisa menjadi novelty atau temuan baru. Hipotesis ya, hipotesis ini adalah jawaban sementara dari pertanyaan atau rumusan masalah kalian. Nah, ini penting supaya penelitian kalian ini berjalan dengan baik. Misalnya kalian ingin meneliti pengaruh antara CAR atau NPF terhadap ROA, maka kalian buat jawaban sementaranya. Misalnya jawaban sementaranya adalah diduga CAR dan NPF berpengaruh terhadap ROA. Itu jawaban sementara. Nah, yang akan kalian buktikan melalui penelitian ini, hipotesis inilah akan kalian jawab. Metode penelitian. Nah, ini yang paling penting dalam sebuah penelitian adalah langkah-langkah kalian dalam meneliti. Ini akan menentukan keberhasilan kalian dalam meneliti atau membuat penelitian kalian berjalan dengan lancar. Apa isinya? Research approach ya. Dalam metode penelitian ini kalian harus bisa menjelaskan kalian menggunakan pendekatan apa untuk meneliti ini. Cara pandang atau pendekatan kalian, biasanya cara pandangnya atau metodenya bisa menggunakan metode kuantitatif untuk statistik, atau metode kualitatif untuk pendekatan deskriptif ya. Cara pandang. Berikutnya adalah research data. Ini yang penting, bagaimana kalian memperoleh informasi atau data terkait dengan skripsi kalian. Informasi atau data ini bisa kita bagi menjadi dua, ada data primer, ada data sekunder. Kalau data primer berarti data yang kalian peroleh dari informan langsung, dari narasumber langsung, misalnya wawancara atau melalui angket. Berikutnya ada juga data sekunder. Data sekunder itu bisa kalian peroleh dari lembaga atau dari sebuah institusi. Datanya sudah ada, jadi tidak perlu kalian olah lagi. Nah, masa sekarang ini, masa COVID, masa pandemi seperti saat ini, di mana kita dianjurkan untuk istilahnya menghindari keramaian, maka untuk mencari data primer itu agak susah, maka kita bisa menggunakan data sekunder yang diperoleh dari lembaga atau institusi. Misalnya kita mau mencari data inflasi,
kita bisa mencarinya dari data BPS. Kita mau mencari data perbankan, kita bisa mencarinya dari data OJK, dari web OJK. Kita mau mencari data rupiah, misalnya kita bisa mencarinya di data Bank Indonesia. Atau kita mau mencari data koperasi, ya kita bisa mencarinya di web, misalnya Kementerian Koperasi dan UMKM. Jadi banyak ya. Kalau misalnya kita nggak bisa mendapatkan data primer, kita bisa menggunakan data sekunder. Data collection. Nah, ini adalah cara bagaimana kalian mengumpulkan data. Bisa dengan berbagai macam cara ya, seperti wawancara. Wawancara berarti kalian menjumpai langsung narasumber, kalian bertanya, kalian menggali informasi dari narasumber langsung, wawancara. Kemudian kalian bisa juga dengan studi dokumentasi. Ya, studi dokumentasi adalah mengumpulkan informasi-informasi yang ada misalnya dari jurnal, dari buku, dari web yang sudah tertulis, dari perpustakaan. Itu namanya studi dokumentasi. Bisa juga cara mengumpulkannya dengan melalui angket atau kuesioner. Berarti kalian membuat suatu daftar pertanyaan yang akan dijawab oleh responden. Misalnya seperti dengan menggunakan angket ini, berarti kalian akan mencari istilahnya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian kumpulkan dari indikator-indikator masalah kalian ya. Berikutnya mengumpulkan data bisa juga dengan cara observasi. Observasi artinya kalian mendatangi suatu daerah atau suatu objek penelitian, kalian lihat, kalian amati apa yang terjadi pada objek penelitian itu, baru kalian tuliskan. Berikutnya adalah analisis metode. Ini adalah bagaimana cara kalian mengolah datanya. Dan misalnya kalau kalian melakukan dengan pendekatan kuantitatif, maka kalian bisa mengolah data itu menggunakan analisis, misalnya contohnya regresi atau analisis korelasi untuk mencari hubungan, regresi untuk mencari pengaruh, atau bisa atau kalau kalian menggunakan metode atau pendekatan kualitatif, bisa menggunakan dengan metode Miles dan Haberman ya, misalnya mengumpulkan wawancara, kemudian kalian reduksi mana-mana hasil wawancara yang tidak penting, kemudian kalian simpulkan hasil wawancara itu menjadi sebuah hasil penelitian, seperti itu ya. Nah, ini dia caranya, jadi jangan bingung lagi, sebetulnya gampang untuk buat skripsi, untuk buat proposal. 3 hal inilah yang harus kalian pahami. Kalian harus buat latar belakang masalah, kemudian landasan teoritis, dan terakhir metode penelitian. Semoga sukses untuk membuat proposal skripsinya, dan terus latihan ya, jangan pernah menyerah untuk membuat yang terbaik. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di channel Yuk Belajar berikutnya.